Ketika guru kalau diajak rapat kerja, yang dulu kalau sebelum ada rapor pendidikan itu malah ayel-ayelan, menyoroti hal-hal yang seharusnya tidak esensial tapi disorot ketika ada rapor pendidikan ya, itu akan menjadi lebih fokus ya, tidak lagi berbicara yang entah kemana gitu. Itu tadi kalau sebelumnya hanya berdasarkan asumsi, kalau asumsi kepala sekolah, persepsi kepala sekolah kan belum tentu bisa valid menurut teman kami. Tapi begitu membaca rapor pendidikan, kan semuanya bisa membaca, ya sudah, apa yang menjadi persepsi saya, menjadi asumsi saya itu kan benar gitu, ada data yang berbicara, dan itu bukan saya yang mengukur sendiri tapi sudah dilakukan oleh sistem. Kebetulan saya setelah itu habis pelatihan kepala sekolah. Ini lumayan, ini bisa membantu sih itu, terutama dalam saya membuat identifikasi masalah. Poin pertamanya, tidak perlu bersusah payah. Dari analisis ini berarti saya harus meningkatkan nih, nomor satu mungkin numerasi kan gitu. Mungkin sebelumnya mereka beranggapan bahwa program-program sekolah itu lebih banyak ditentukan oleh pimpinan. Nah, sekarang ketika kita ajak mereka membedah rapor dengan tujuan mencari data, bahan-bahan untuk perencanaan sekolah, ya mereka merasa diikutkan lah gitu modelnya, ikut berpartisipasi. Rapor pendidikan setelah diterbitkan itu lebih memudahkan, dan kalau menurut saya pribadi lebih fokus ya, karena di situ kan ada akar masalah, ada contoh-contoh rekomendasi program, sehingga kita lebih tepat dalam membenahi. Ya sangat membantu ya, daripada kita mengevaluasi diri sendiri, kadang-kadang yang jelek-jelek itu tidak terekam gitu ya. Pertama itu bikin surat dulu ke orang tua bahwa kita akan mengenalkan literasi dan numerasi melalui kemasan. Bawa yang ada di rumah saja. Coba cari bungkus makanan kemasan yang mereka pilih sendiri dari rumah. Nah, dari situ mereka antusias. Dan dalam waktu, ini singkat ya, dalam waktu nggak nyampe sebulan kayaknya Mas, 3 minggu ya, kesulitan anak-anak itu terjawab. Mereka bisa baca dengan kemasan itu. Yang terbaru sempat saya lihat ada poster Pak, itu di rapor pendidikan itu sangat membantu, karena poster itu saya buat di sekolah menjadi kami cetak sebagai sebuah banner begitu, jadi dilihat oleh guru-guru, warga sekolah, dan kami sosialisasikan juga dengan orang tua Pak. Awal pembuatan kotak saran, kotak kritik, kotak masukan itu berangkat dari beberapa hal yang sebetulnya kami ingin tahu masalah anak yang sebenarnya, baik di pembelajaran, termasuk tidak sedikit yang terkait dengan apa yang mereka rasakan, yang mereka alami di rumah, yang tentu sedikit banyak sangat berpengaruh terhadap belajar mereka. Salah satu solutif lah konkret yang kita lakukan dalam upaya peningkatan literasi numerasi itu melalui pendekatan MMR, metode maternal reflektif. Ujungnya adalah kami ingin mendapatkan semacam milestone perkembangan bahasa bicara anak-anak tunarungu versi SLB Cicendo, mulai dari TK, SD, SMP, SMA. Hasil dari rapor pendidikan itu sinergis banget bagi saya. Saya punya semangat gitu untuk mengajak teman-teman berkolaborasi.